Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya dalam pelajaran membaca Al-Quran dari dasar. Dan sebelum kita mulai belajar membaca Al-Quran, satu hal yang harus kita lakukan adalah mengetahui atau mengenal huruf-huruf hijaiyah dan mengetahui bagaimana cara mengucapkan atau melafalkan masing-masing huruf. Kenapa huruf hijaiyah begitu penting? Karena Al-Quran, kata-katanya, kalimatnya yang terstruktur dalam Al-Quran terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang berikut ini. Nah, satu hal lagi yang harus kita lakukan adalah mengetahui bagaimana cara mengucapkan masing-masing huruf hijaiyah ini. Itulah yang disebut sebagai makhrajul huruf atau makharijul huruf, tempat keluarnya atau diucapkannya masing-masing huruf hijaiyah. Kenapa begitu penting? Karena kalau sampai kita salah mengucapkannya, itu bisa salah artinya atau bahkan bertolak belakang sama sekali dari arti yang sesungguhnya. Saya memberi contoh. Misalnya kita ingin mengucapkan kata ajil. Ini ya, ajil. Ada huruf ain ya, ajil. Tapi kemudian karena saya mungkin tidak tahu, saya membacanya dengan kata ajil. Kalau ini ajil, kalau ini ajil, pakai hamzah ya. Ajil itu artinya sangat bertolak belakang ya. Kalau kata ajil ini dia artinya yang segera atau yang duluan atau yang datang lebih dahulu, ajil ya. Kalau ajil justru sebaliknya, yang tertunda, yang datang belakangan. Itulah kenapa saya katakan kita harus mengetahui cara mengucapkan masing-masing huruf, karena kalau salah kita bisa membuat salah arti, bahkan bertolak belakang sama sekali. Satu contoh lain, misalkan saya ingin mengucapkan kata mu'talif, ya ini hamzahnya ada sukun ya, mu'talif, mu'talif. Tapi kemudian saya membacanya atau mengucapkannya dengan mukhtalif. Hamzah saya ganti menjadi kha, mukhtalif, mukhtalif. Yang ini mu'talif, ini mukhtalif. Itu pun artinya sangat bertolak belakang ya. Kalau mu'talif artinya yang bersatu ya. Tetapi kalau mukhtalif justru artinya yang berbeda ya. Ini sangat bertolak belakang. Satu contoh lagi ya. Saya ingin mengucapkan kata ni'mah. Ni'mah ya. Ini pakai ain. Ni'mah. Ini yang biasa kita kenal, sudah tahu semua pasti ya. Ni'mah ya. Kemudian saya membacanya dengan niqmah. Ya, niqmah pakai qaf ya. Niqmah artinya pun sangat bertolak belakang. Kalau ni'mah itu karunia artinya. Nah, kalau niqmah itu sengsara, bencana ya. Jadi sekali lagi hati-hati, dan kita harus mengetahui bagaimana cara mengucapkan masing-masing huruf hijaiyah. Karena apa? Karena kalau salah mengucapkan itu artinya bisa salah, bahkan bertolak belakang. Nah, kembali ke huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada, inilah huruf hijaiyah. Di sini ada 30 huruf ya. Ada 30 huruf. Ini alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, iya ya. Ini ada 30. Ada yang bilang bahwa, ada yang berpendapat ya, maksud saya, bahwa huruf hijaiyah hanya 28 saja ya. 28 karena apa? Alif dan hamzah itu dianggap sebagai satu kesatuan saja ya. Alif bisa diwakili atau hamzah bisa diwakili oleh alif dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, ini juga lam alif dianggap tidak ada. Karena apa?
karena ini sebetulnya dua huruf yang disatukan, ya, lam, huruf lam dan huruf alif, ya, maka disebut lam alif. Karena itu kalau alif dan hamzah ditiadakan, kemudian lam alif ditiadakan, maka huruf hijaiyah semuanya tinggal 28, ya. Tapi kalau lam alif dimasukkan kemudian hamzah dimasukkan, jumlahnya menjadi 30, ya. Urutan ini sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu yang ahli tata bahasa, dan sebetulnya kalau dilihat dari struktur atau urut-urutannya, ini ada beberapa yang mirip-mirip, ya, huruf yang mirip-mirip yang diurutkan secara berurutan, ya. Misalkan ba, ta, fa, ini satu bentuk, hanya beda titik. Karena itu hati-hati, ya, harus selalu diingat titiknya. Kalau ba ada di bawah satu saja, ta ada dua, kemudian fa ada 3 titik di atasnya, ya. Kemudian jim, ha, dan kho ini juga hurufnya bentuknya sama, hanya beda di titik saja. Jim titiknya di bawah, ha tidak punya titik, kho titiknya di atas. Dal dan zal ini juga sama, hanya bedanya yang zal, za ini za, ya, ini ada titik di atasnya. Kalau dal atau da tidak ada titik. Ro dan zai ini serupa, hanya bedanya zai itu ada titik di atas. Sin dan shin juga, ya, ini serupa, hanya bedanya shin ini ada titik di atas 3. Sod dan do, ya, ini juga serupa bentuknya, hanya bedanya titik satu untuk do. To dan zo juga demikian, ya. Ain dan ghain, ya, yang membedakannya hanya titiknya. Nah, karena itu harus selalu diingat, titik itu sangat menentukan ketika huruf-huruf ini tidak lagi sendiri-sendiri, tetapi sudah digabungkan. Nanti misalnya ba, ta, fa dengan ya, ya, kemudian dengan nun, ketika sudah bersambung itu hampir sama saja bentuknya. Yang membedakannya adalah titik. Apakah satu di atas atau satu di bawah, atau 2 di atas atau 2 di bawah. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Kemudian selain 30 huruf hijaiyah, ada juga 2 huruf tambahan, yaitu yang pertama ta marbutah, ya. Kalau yang tadi yang sebelum ini adalah ta maftuhah, ya, ini ta yang terbuka, ini, ya, ta yang terbuka. Maka yang ini disebut ta marbutah. Ta marbutah. Ini ta marbutah itu cara pengucapannya sebetulnya hampir sama dengan ta yang tadi yang terbuka, hanya biasanya ini ditempatkan di akhir dari kata untuk yang menunjukkan feminin, ya. Misalkan ni'mah, ni'matun, ya. Kalau dibaca lengkapnya ni'matun. Ini juga ni'matun, ya. Tetapi kalau dibaca di bagian akhir kata, kita tidak membacanya ni'matun tetapi menjadi ni'mah. Kalau tak yang tadi terbuka dibaca di akhirnya tetap seperti tak. Misalnya as-samawat, ya, as-samawat, ya. Ini tak marbutah. Kemudian alif maksurah. Ya, ini sebetulnya alif. Bentuknya seperti ya, tetapi tidak ada titik di bawahnya. Ini menjadi alif, ya. Contohnya ini dia, mata, jadi panjang, ya. Selalu biasanya datang sesudah fathah untuk sebuah kata, ya. Misalnya mata dibacanya 2 harkat, panjang 2 harkat. Kemudian yahya, ya, ini juga panjang 2 harakat, ya. Baik, demikian pelajaran pertama untuk membaca Al-Quran tentang huruf hijaiyah, dan berikutnya kita akan belajar masing-masing huruf hijaiyah, cara mengucapkannya, kemudian dari mana asal huruf tersebut. Sampai di sini perjumpaan kita, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.